Pada pertengahan Juli 2023, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi undang-undang. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini menggunakan metode Omnibus Law yang mengatur berbagai masalah kesehatan di Indonesia dan menjadi payung hukum bagi transformasi kesehatan nasional. Adapun sejumlah masalah yang menjadi latar belakang perumusan Undang-Undang Kesehatan yakni terkait keterbatasan tenaga kerja kesehatan, polemik perizinan praktik, dan sistem pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Namun sudah 1 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Kesehatan, aturan turunan belum juga diterbitkan pemerintah. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah segera menyelesaikan dan menerbitkan aturan turunan Undang-Undang Kesehatan yang mengatur secara teknis pelaksanaan undang-undang tersebut, agar seluruh aspek di bidang kesehatan nasional dapat diatur secara komprehensif. Peraturan pemerintahnya nggak sedikit ya, ada 108 dan itu saya kira pekerjaan yang tidak mudah juga untuk bagi pemerintah dan mudah-mudahan ya dalam waktu dekat itu bisa diselesaikan. Kita doakan saja. Dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI bersama dengan Menteri Kesehatan dan Mendikbudristek, Edi Wuryanto mengungkapkan, WHO sebagai organisasi kesehatan dunia mendorong adanya pondasi sektor kesehatan yang kuat di setiap negara. Untuk itu, Undang-Undang Kesehatan harus mampu mengatur berbagai lini kesehatan di Indonesia, baik standar layanan kesehatan, distribusi tenaga medis, hingga pendidikan spesialis bagi dokter-dokter yang ada di Indonesia. Pengaturan itu sebaiknya dengan mekanisme yang tidak memberatkan masyarakat dan APBN. Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini mengatur norma umum. Undang-undang ini butuh turunan peraturan yang lebih teknis. Pak Menteri sebagai motor pendorong Undang-Undang Kesehatan ini mestinya harus melihat secara utuh. Lalu turunan undang-undang ini harus disegerakan. Saat ini dunia kesehatan nasional sedang menghadapi wacana pemerintah untuk mendatangkan dokter asing dengan keahlian khusus. Hal ini dilatar belakangi oleh minimnya jumlah dokter spesialis terutama di daerah. Sebagian besar dokter spesialis hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Sebanyak 266 dari 415 RSUD di kabupaten kota belum memiliki spesialisasi dasar yang mencukupi, seperti spesialis anak, obgyn, radiologi, dan patologi klinis. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menegaskan, dokter asing spesialis akan mengisi kekosongan dan kebutuhan dokter di Indonesia. Selain itu, segala ketentuan teknis untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia akan diatur sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan beserta aturan turunannya dan diharapkan bisa memberikan manfaat baik bagi masyarakat. Terkait dengan dokter asing itu sudah diatur semuanya. Apa prasyaratnya, jangka waktunya berapa lama, kemudian prosedurnya seperti apa, kompetensinya pun juga ditentukan dalam undang-undang. Nah, saat ini kan memang sedang dalam proses penyusunan peraturan di bawah undang-undang itu sendiri ya. Kita minta masukan semua pihak, baik ID, dokter-dokter yang lain, agar bagaimana mencari solusi ketika banyak warga kita yang masih belum tersentuh dokter spesialis yang itu adalah resikonya adalah nyawa. Nah, sekali lagi nggak perlu ada yang dikhawatirkan soal dokter asing ini karena ada rigid sekali aturannya, prosedurnya seperti itu, dan nanti kita harapkan jangan sampai hal-hal yang menjadi kecemburuan ataupun bentuk apapun namanya itu pasti akan kita lindungi dokter-dokter kita yang ada di Indonesia. Berbagai persoalan kesehatan nasional antara lain kebutuhan dokter spesialis, ketentuan dokter asing, hingga pendidikan kedokteran sangat memerlukan aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang mengakibatkan terbengkalainya implementasi Undang-Undang Kesehatan itu sendiri. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah segera selesaikan semua aturan turunan Undang-Undang Kesehatan untuk rampung dalam setahun sejak disahkannya, yakni paling lambat 8 Agustus 2024.